Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, pada pagi hari ini yang cerah sekali kita akan memulai proses kegiatan pembelajaran. Tapi sebelum mulai, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Nah, kebetulan sekali karena di sini ada kelas 2 yang ikut serta dalam kegiatan belajar di kelas 3 ya. Karena kebetulan mohon maaf guru yang bersangkutan sedang ada halangan, maka dari itu kelas 2 ikut bergabung di dalam kegiatan belajar kelas 3. Oke, silakan untuk KM-nya untuk mengecek kehadiran bagi temannya atau siswa masing-masing baik kelas 2 dan kelas 3 yang tidak bisa hadir hari ini, silakan dilaporkan ke Bapak. Oke. Baik, terima kasih anak-anak ya untuk laporannya dan kita akan lanjut kepada kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kegiatan pembelajaran, Bapak akan memberikan satu motivasi untuk kalian supaya kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya, bisa lebih rajin belajarnya dan tambah pintar semuanya. Oke, yang pertama, Bapak akan bertanya dulu kepada anak-anak kelas 2 maupun kelas 3 ya. Apakah kalian sudah sarapan hari ini? Ya, bagaimana? Oke, ya. Terima kasih sudah sarapan, meskipun hanya sedikit itu harus dilaksanakan. Karena sarapan itu sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan gizi ya, kebutuhan makanan kita ya. Karena dengan terpenuhi makanan maka otak kalian akan lancar, akan encer untuk belajarnya ya. Oke, nih Bapak sekarang membawa satu mystery box. Nah, mystery boxnya bukan karton kertas hitam tapi map hijau yang berisikan dua gambar. Nah, gambar ini ya yang tersimpan dalam plastik yang diberi nama misteri map hijau. Nah, di dalam plastik ada dua gambar yang satu gambar dan gambar yang lainnya itu berkaitan ya. Ini kaitannya dengan makanan, ini kaitannya dengan hewan, ini kaitannya dengan benda hidup ya. Bapak kasih clue. Yang pertama, boleh silakan ya. Oke, gambar pertama ya. Gambar pertama ini. Oke. Ya. Bapak buka dulu ya biar supaya lebih terlihat. Oke. Gambar pertama, dia itu bentuknya bulat dan dikeluarkan dari ya tempat yang paling spesial, dan bentuk bulat itu dijadikan makanan penyaji atau makanan lauk pauk dalam kebutuhan sehari-hari kalian. Kira-kira apa? Ayo, oke, siap. Dia adalah telur, betul. Ini adalah telur ayam. Oke ya. Oke, nah yang kedua setelah telur ayam ya, bagus, pintar sudah bisa menjawab. Yang keduanya ini ada dua gambar. Yang satu bahan masih mentah, yang kedua satu bahan sudah jadi makanan. Kira-kira apa nih? Masih berhubungan dengan telur dan ini adalah benda atau makhluk hidup yang bisa mengeluarkan telur. Apa itu namanya? Ayam. Oke, bagus sekali. Nah, karena kalian sudah mengetahui itu ayam ya, di balik kertas ayam di balik kertas ayam ini ada satu menu makanan yang paling disukai. Kira-kira apa? Ayo, ini adalah ayam ya. Oke, ayam. Nah, di atasnya ada ayam
goreng. Oke ya. Nah, siapa yang suka pasti suka semuanya dengan makanan ini ya. Inilah asal muasal ayam goreng dari ayam dan ayam dari telur. Oke ya. Siapa yang suka makanan? Oke, terima kasih. Ya, banyak sekali pastinya ya. Oke, terima kasih setelah memperhatikan apa yang Bapak tadi sampaikan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ya. Karena kita ada dua rombel, kelas 2 dan kelas 3. Silakan untuk membentuk masing-masing 4 kelompok ya. Nanti Bapak akan menampilkan untuk kelas 2 materinya seperti apa dan untuk kelas 4 tadi seperti apa. Nah, oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, Bapak akan menyampaikan kembali keterkaitan pelajaran hari ini khususnya ya dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kalian telah terima dari Bapak khususnya atau dari guru yang lain. Nah, pembelajaran hari ini kaitannya dengan uh, untuk kelas 2 ya, khususnya di sini kaitannya dengan hewan dan tumbuhan ya. Di sini hewan dan tumbuhan ada yang menguntungkan dan merugikan khususnya terhadap manusia. Nah, untuk kelas 4 ini kaitannya dengan denah ataupun disebutnya itu apa, peta perjalanan ya. Nah, kaitannya dengan denah ataupun peta perjalanan ini tersebut. Nah, ini untuk mengetahui arah ataupun jalur kalian pergi atau berangkat dari rumah menuju ke sekolah ataupun menuju tempat-tempat lain yang akan dituju ya. Baik anak-anak, nah tadi Bapak sudah menginstruksikan untuk kelas 2 ya, itu dibagi 4 kelompok ya. Nah, silakan untuk membagi kelompoknya. Kemudian untuk kelas 3 pun silakan sama ya, untuk membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Dan silakan untuk kelas 3 dulu untuk mengamati gambar yang ada di papan tulis ya, perhatikan ya. Nah, dan nanti Bapak akan jelaskan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan mengenai denah, Bapak akan membimbing dulu adik kelas kalian yang kelas 2 ya, supaya lebih tertib ya. Baik, untuk anak-anak kelas 2 ya, setelah kalian membentuk 4 kelompok. Nah, di sini kalian tadi sudah Bapak jelaskan mengenai asal usul ayam dan telur ya, seperti apa. Nah, nanti Bapak akan memberikan satu tugas kepada kalian ya, menanggapi hasil dari pengamatan atau penjelasan mengenai hewan dan tumbuhan yang menguntungkan juga merugikan ya. Sebagai gambaran Bapak sudah menempelkan ada gambar satu contoh hewan yang berkaitan tadi dari yang dari pertama ya. Nah, salah satunya di sini ada hewan yang menguntungkan. Apa sih yang menguntungkannya itu? Nah, yang menguntungkannya itu hewan tersebut bisa dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan, bukan hanya dagingnya, tapi dia menghasilkan telur ya. Kemudian apa, bulu-bulunya juga kalau misalkan bermanfaat bisa dijadikan, kalaupun tidak ya dibuang saja. Nah, selain ayam ada lagi nggak? Masih banyak hewan-hewan yang serupa ataupun sejenis ayam yang banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Banyak sekali contoh, misalnya sapi dimanfaatkan selain dagingnya, kulitnya, susunya juga, kemudian
kotorannya pun sekarang dimanfaatkan menjadi sumber daya energi alternatif yaitu biogas. Banyak sekali manfaatnya. Nah, bukan hanya hewan saja ternyata yang bermanfaat, ada juga tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Contohnya pohon kelapa, batangnya bisa dijadikan tiang, buahnya dimanfaatkan untuk diambil sari patinya, dimakan, kelapanya diminum air kelapanya, batok kelapanya dijadikan kerajinan hiasan, serabutnya juga dimanfaatkan untuk kerajinan ataupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Banyak sekali manfaatnya ya, bukan hanya pohon kelapa ya, gitu. Banyak tumbuhan-tumbuhan lain misalnya yang dimanfaatkan sebagai obat, salah satunya ya misalnya tumbuhan ya atau tanaman misalkan jahe, itu untuk mengobati batuk, untuk menghangatkan badan, bisa dicampur atau bisa apa dijadikan minuman. Jahe dicampur dengan gula saja atau dengan susu atau dengan yang lainnya, dan masih banyak tanaman-tanaman lain ya, baik itu untuk kesehatan atau untuk dijadikan sebagai bumbu dapur. Banyak manfaatnya. Di sebaliknya dari sana, baik hewan ataupun tumbuhan yang menguntungkan, ada hewan yang dan tumbuhan yang merugikan manusia ya. Nah itu ya, misalnya kalau jenis hewan misalnya ada yang sering ditemui di rumah itu seperti apa? Tikus, kecoa, lalat itu ya. Itu sangat merugikan manusia dan bisa mengakibatkan timbulnya penyakit ya gitu. Kemudian untuk tumbuhan sendiri, tumbuhan yang merugikan misalnya benalu yang menempel di pohon gitu ya. Kemudian ada lagi bunga Rafflesia aroli, pernah mendengar nggak anak-anak? Nah itu bunga disebut juga dengan bunga bangkai. Cantik sekali bunganya, bagus sekali, tumbuhnya pun sangat langka ya, sangat jarang, maka disebut juga dengan tumbuhan langka. Tapi ini merugikan manusia. Apa yang merugikannya? Itu baunya, itu yang menjadikan lingkungan sekitar ataupun daerah sekitarnya itu menjadi tidak sedap. Nah itu ya, dan masih banyak lagi tumbuhan lain. Oke, gimana anak-anak kelas 4 sudah diamati? Oke, untuk anak kelas 2 ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kelas 2 Bapak berikan tugas dulu ya. Di sini ada lembar kerja siswa untuk kelas 2, tenang ya. Kelas 3 Bapak akan berikan dulu supaya kelas 2 bisa tenang dan tertib nih. Bapak akan memberikan lembar kerja siswa, satu orang satu lembar. Dan di sini kaitannya dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan, yang kalian amati ya. Nah, silahkan ini diselesaikan secara berkelompok. Nah, nanti individu atau sekelompok mana yang telah selesai mungkin nanti ada waktu untuk Bapak akan memberikan reward atau hadiah bagi yang bisa menyelesaikan dengan baik dan benar. Oke ya, terima kasih. Silakan ya untuk kelas 2 ya, untuk menyelesaikan tugas apa yang Bapak berikan barusan. Oke, silakan. Oke, kita lanjutkan kembali untuk kelas 3. Nah, kelas 3 ya sudah dibentuk. Nah, kalian amati denahnya. Yang pertama tadi sudah Bapak jelaskan apa itu denah ya, apa itu peta perjalanan. Nah, denah sendiri dapat diartikan secara sederhana gini, itu pemetaan tata letak atau lokasi penempatan ya, baik itu kalau di sekolah nih ada ruang kelas, ada WC, ada ruang guru, kantor kepala sekolah, musola, perpustakaan, apalagi ada lapangan gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau denah rumah bagaimana Pak? Denah rumah pastinya sama. Denah rumah itu dari mulai kamu berangkat dari rumah ke sekolah, apa yang kamu lihat sepanjang perjalanan? Apakah ada gedung bertingkat seperti bank, seperti hotel ataupun penginapan
penginapan ya, sama dengan hotel ya, penginapan, kemudian ada masjid ataupun ada rumah tetangga masyarakat, ada rumah sakit ya, ataupun ada gor, gelanggang olahraga dan lainnya sebagainya. Itu akan kamu lalui setelah kamu eh, berangkat atau pergi dari rumah menuju ke sekolah, akan dapat diketahui. Dan jangan lupa nama jalan juga perlu tahu dan perlu diingat ya, supaya ketika kamu yang perginya sendiri dan pulang sendiri, kalau tidak ingat nama jalannya itu akan tersesat. Makanya harus dihafalkan itu ya. Oke, kita ambil contoh ya, lihat di sebelah kiri Bapak ada sebuah gambar denah ya. Kalian amati, setelah diamati, nah yang di depan kalian itu Bapak ambil contoh misalkan ya. Nah, jalan apa saja yang dilewati, misalnya nih Bapak punya ayam. Ini ayamnya. Ayam Bapak ini mau pergi ya, atau mau pulang dari sekolah ke rumahnya. Jalan apa saja yang dilewati si ayam? Bagaimana supaya kita tahu ayam akan pulang ke rumahnya? Ya, dengan mengetahui arah jalan dan nama jalannya, kita akan tahu. Pak, kalau ayam gimana? Ayam bisa tahu ayam ya, karena awal rumahnya di mana, dia pergi kemana, dia akan kembali ke rumah asalnya. Itu ya. Oke, silakan. Bapak minta satu kelompok ya untuk mewakili membacakan hasil apa yang diamati tadi dari gambar denah yang pertama ya, mengenai denah ataupun peta perjalanan dari rumah ke sekolah. Silakan, itu siapa? Oke, kamu silakan. Nah, bagus sekali, terima kasih ya atas hasil tanggapan dari pengamatan yang dijelaskan oleh Bapak mengenai denah ya. Bagi teman-teman yang lain ini jadi masukan ya, supaya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Nah, maka untuk itu nih ya, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan, mengamati gambar-gambar yang ada di depan ya. Nah, ada satu denah lagi yang Bapak gambarkan di bawah. Ini adalah denah lokasi sekolah kita. Tadi sudah jelaskan ya. Ada gerbang masuk, kemudian lapangan utama, ada ruang guru, ruang kelas, ada WC, perpustakaan, musola, ruang kepala sekolah, ada ruangan lab juga, dan masih banyak lagi. Nah, itu ya. Baik anak-anak, untuk anak-anak kelas 3 ya. Nah, kelihatannya anak-anak kelas 2 nih sudah mulai akan selesai tugasnya, supaya bisa terbagi waktunya dengan baik ya. Nih Bapak akan memberikan lembar kerja siswa untuk kelas 3. Di sini tugasnya kalian ya, tugas pertama tadi ya, menceritakan apa yang kamu lihat pada gambar. Gambarnya yang mana Pak? Gambar yang pertama ya. Pertanyaannya tadi ya, jalan apa yang dilewati oleh ayam untuk sampai ke rumahnya ya. Nah, ayam itu dari Pasar Gede misalnya mau ke sekolah, itu lewat jalan mana ya, ataupun melewati rumah siapa, silakan ditulis ya, sesuai dengan apa yang telah kamu amati, sesuai dengan apa yang telah kamu dengar dari penjelasan Bapak. Kalau tidak paham boleh tanyakan kembali ya. Oke. Dan yang keduanya, nah ini ya kan kalian sudah melihat, mengamati gambar denah sekolah. Ini contoh sekolah orang lain. Nah, sekarang kalian di sini tugasnya menggambarkan denah sekolah kita. Ya. Nah, pasti ada gambaran dong, karena kalian pergi dari rumah ke sekolah. Sebelum masuk kalian jalan-jalan, jajan, bermain, ataupun melihat-lihat lingkungan sekitar, tahu ada taman, ada perpustakaan, ruang kesenian, ada ruang lab, ada perpustakaan, ruang administrasi dan lain-lain sebagainya. Silakan itu gambar. Pak, ada kesulitan untuk ini, silakan tanyakan ya. Silakan boleh bertanya, silakan boleh saling membantu lah, bekerja sama dengan teman sekelompoknya ya.
Oke, terima kasih. Silakan ini dibagikan ya ke masing-masing individu secara berkelompok. Oke, silakan untuk kelas 3 untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kelas 2 kita kembali. Siapa yang sudah selesai? Oke, terima kasih. Silakan perwakilan kelompoknya ya untuk apa mengumpulkan tugasnya. Nanti Bapak akan periksa satu persatu ya. Dan akan dilihat mana yang hasil lembar kerjanya bagus dan baik, itu insya Allah akan ada reward atau hadiah buat kalian ya. Nah ya, oke. Nah sebelum silakan kalau ada yang mau bertanya kaitan dengan hewan dan tumbuhan yang menguntungkan dan merugikan, silakan boleh tanya sebelum sambil dikumpulkan. Oke, terima kasih. Iya, bagus. Oke ya. Nah, pertanyaan pertama tadi mengenai hewan-hewan apa yang menguntungkan. Di sini ada sapi, kerbau, kuda, kelinci, ayam, dan lain sebagainya. Kalau hewannya merugikan apa saja sih Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan ya, ada kecoa, apalagi ada tikus, ya, kemudian ada lalat, ada nyamuk. Contohnya apa Pak? Oke, contohnya ya misalkan nih hewan yang menguntungkan bagi manusia, contohnya kerbau. Kerbau biasanya digunakan oleh para petani untuk membajak sawah. Betul sekali. Itu berguna, bermanfaat kayak iya, berguna sekali. Karena dengan sawah atau tanah yang dibajak itu ya, nanti tanah yang keras itu menjadi gembur untuk ditanami padi pun tanahnya itu akan subur. Itu ya. Bapak, gimana kalau pakai traktor? Lebih cepat memang pakai traktor, tapi akan lebih bermanfaat apabila menggunakan kerbau. Meskipun dia lambat, meskipun dia lama, tapi hasilnya itu tidak sebagus atau semaksimal hasilnya apa yang dihancurkan dengan kerbau. Pasti ada kelebihan dan kekurangan, yaitu karena kerbau dengan alat tradisionalnya, traktor dengan alat modernnya. Nah, kalau yang merugikan apa? Nyamuk, sederhana. Sedang enak-enak dia mau tidur, tiba-tiba berbunyi, itu mengganggu kita. Tiba-tiba apa hinggap di kulit kita, menyedot darah kita, ya itu sangat merugikan sekali. Nah itu ya. Nah, kalau misalnya, oh ya silakan apa? Tumbuhan. Oke, itu kalau tumbuhan yang merugi, yang menguntungkan dulu ya, tumbuhan yang menguntungkan itu dia bisa dijadikan sebagai hiasan, dia bisa dijadikan apa? Sebagai obat, dijadikan sebagai bahan-bahan bumbu rumah tangga ya. Itu. Kalau yang merugikan apa? Yang merugikan itu misalkan ada durinya yang tajam, itu bisa membuat kita berdarah. Tuh ya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Silakan untuk anak kelas 2 ya. Ya, nanti Bapak akan berikan kesimpulan dari materi apa yang Bapak sampaikan hari ini. Silakan untuk beres-beres. Untuk kelas 3 silakan ya. Kelas 3 sudah selesai. Kalau sudah merasa selesai, silakan untuk dikumpulkan kepada ketua kelompok masing-masing dan Bapak nanti akan periksa ya. Bagi yang selesai dengan bagus dan baik, Bapak akan kasih reward pula, sama seperti yang kelas 3. Oke, silakan sambil dikumpulkan. Nah, baik. Sama halnya dengan kelas 2, nanti pun setelah selesai pembelajaran Bapak akan memberikan kesimpulan apa yang hari ini kita pelajari ya. Oke, terima kasih. Silakan sambil dikumpulkan. Terima kasih anak-anak. Oke. Baik anak-anak, rupanya waktunya kita sudah mendekati akan berakhir kegiatan pembelajaran. Nah, kita akan simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, baik kelas 2 maupun kelas 3 terkaitan dengan pembelajaran di kelas 2 mengenai hewan dan tumbuhan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Sedangkan di kelas 3
Itu kaitannya dengan denah atau peta perjalanan ya. Nah, di sini tadi kalian sudah mengamati dan melihat gambar ya, gambar yang menunjukkan lokasi atau letak di suatu tempat. Nah, sebagai gambaran, nah denah itu dapat dipakai oleh seorang untuk mencari suatu tempat yang dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan ya. Nah, ada beberapa fungsi bagi denah ya. Denah itu fungsi sebagai ruang, susunan ruang, sirkulasi ruang, dimensi ruang, letak pintu dan bukaan, kemudian utilitas ruang seperti listrik, AC dan lain-lain. Nah, pada denah-denah tertentu mestinya. Nah, adapun kegunaannya ya untuk mencari tempat atau lokasi dengan gambaran letak dari tertentu. Nah, kemudian keterkaitannya dengan materi hewan dan tumbuhan yang merugikan dan menguntungkan tadi sudah jelas ya untuk Bapak. Nah, nanti putra putri khususnya kelas 2 di sini akan paham dan mengerti ketika pulang dari sini, pulang dari sekolah ya. Kalian apakah akan merasakan ketika di rumah dan nanti bisa bertanya kepada orang tua, oh kata Pak Guru ternyata benar, ternyata hewan yang menguntungkan itu manfaatnya banyak, sedangkan hewan yang merugikan itu kerugiannya ya ada ya. Sedang sebalik termasuk tumbuhan juga sama ya. Nah, mengenai kelas 3 denah ya, denah itu kalau dalam kegiatan ekstrakurikuler ada di pramuka, peta perjalanan, peta pita dan lain sebagainya itu sangat penting karena ketika kita tersesat di jalan dan tidak ada orang untuk bisa kita untuk bertanya, kita bisa mengetahui dengan memori kita ya, dengan ingatan kita yang mudah-mudahan itu jadi solusi terbaik secara sederhana ya. Kalau misalkan untuk dibantu dengan alat-alat yang modern, misalkan ada kompas, ada GPS, bahkan itu akan lebih memudahkan ya. Ini baiklah. Nah, sebagai apa ya, tugas tambahan di rumah untuk kalian, baik untuk kelas 2 dan kelas 3 ya. Nah, untuk kelas 2 ada tugasnya itu ya. Nah, Bapak akan menugaskan di sini kalian menuliskan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah. Nah, dicari mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Tulis di buku tulis masing-masing ya. Nah, sedangkan untuk kelas 3 di sini kalian dicobakan untuk membuat denah perjalanan dari rumah ke sekolah. Ya. Tadi kan sudah belajar denah perjalanan seperti apa, denah sekolah seperti apa. Nah, kalian mudah-mudahan nanti akan tahu. Kalau tidak tahu, tidak mengerti gimana, silakan tanyakan kepada orang tua. Kelas 2 pun sama. Silakan untuk bertanya kepada orang tua, ini nama tumbuhan, ini nama hewannya apa, bagi yang hewannya ada di rumahnya. Kalau Pak ada hewannya di tetangga, di rumah tetangga, silahkan ya. Tumbuhannya ada di rumah tetangga, silahkan, baik yang menguntungkan atau merugikan ada pastinya ya, atau di lingkungan sekitar di halaman rumah ada ya. Nah, baik, sama kelas 3 pun sama ya. Silakan ditanyakan kembali pada kedua orang tua apabila ada jalan ataupun arah yang belum dipahami atau dipengerti atau tidak tahu. Nah, itu ya dari Bapak. Oke, itu saja untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan untuk kelas 2 dan kelas 3 ya bisa memahami dan mendapatkan penjelasan dari Bapak hari ini ya, materi hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa sebelum ditutup. Berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.